为师此前留了一丝念想在永恒旋律。现在，为师真的要去沉睡了，阿牛，来唤醒我了。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kesedihan di mata Elux berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Kamu merasa bahwa pengkhianatan terhadap Fulo saja tidak cukup bagiku untuk mengkhianati keyakinan suciku. Ini saja masih belum cukup untuk menyebabkan perubahan pada diriku. Tapi Long Hao Chen, sebagai Sion of Light, kamu harus memahami bahwa Sion of Light adalah yang dipilih oleh Dewi Cahaya, dan tekad yang dimilikinya. Namun, orang yang mengkhianatiku bukanlah Putri Fulo saja, tapi seluruh dunia ini. Tusukan Fulo ditujukan tepat ke dada kiriku, tapi dia tidak tahu kalau aku tidak seperti orang biasa. Jantungku terletak di sisi kanan. Meskipun belati beracunnya menyebabkan luka parah pada diriku, luka ini tidak mematikan. Saya menahan rasa sakit dengan susah payah, menemukan pohon berlubang untuk mengobati luka saya. Mengandalkan obat-obatan yang kudapat dalam petualanganku, aku mengeluarkan racun dari tubuhku sebelum secara bertahap menghilangkan semua racun ini dengan menggunakan esensi cahaya murniku. Proses ini menyakitkan dan lama, tapi saya tahu dengan jelas bahwa meskipun saya ingin Fulo mengklarifikasi semua ini, saya harus menunggu dulu tubuh saya pulih sepenuhnya untuk itu. Butuh waktu 2 bulan penuh agar cedera saya membaik, dan kultivasi saya pulih. Saya diam-diam keluar dari pohon berlubang untuk kembali ke Kekaisaran. Namun sebelum sampai di gerbang kota, pemandangan menggelegar terlihat di hadapanku. Pengumuman yang sangat jelas dari keluarga kerajaan terpampang tepat di dekat gerbang kota, yang di dalamnya tertulis, Duke Kekaisaran, Elux, yang menyerang Putri Fulo untuk mencuri teknik bela diri yang kuat, merampasnya dan menyebabkan dia bertahan, dicari karena kejahatan makar. Seluruh keluarga mereka akan dirampas wilayahnya, dan mendapat hukuman mati. Setiap rakyat jelata yang melaporkan jejak penjahat akan mendapat hadiah 10.000 koin emas. Aku sama sekali tidak menyangka mereka akan menggunakan cara-cara yang begitu hina, bahkan membuat tuduhan-tuduhan palsu seperti itu. Lebih jauh lagi, pengumuman dari keluarga kerajaan ini bukanlah satu-satunya hal. Ada juga pengumuman dari Gereja Agung dengan isi yang sama, yang menunjukku sebagai seorang bidat yang dirusak oleh kegelapan. Pada waktu itu, aku membutuhkan waktu setengah jam penuh untuk perlahan-lahan kembali ke akal sehatku. Aku sangat mencintai Fulo, tetapi aku bukanlah orang yang bodoh. Jika aku tidak menyadari rencana besar yang ditujukan kepadaku pada waktu itu, aku tidak akan layak menjadi pewaris identitas Sion of Light. Aku segera bersembunyi untuk menyamarkan diriku, berpikir pada waktu itu bahwa aku harus menemukan bukti bahwa mereka menipu Yang Mulia dan gereja untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Elemen kunci dari bukti ini terletak pada Fulo, itulah sebabnya aku pergi mencarinya untuk memperjelasnya. Mungkin karena beberapa tahun telah berlalu, atau mungkin karena aku dianggap telah meninggal karena racun, Kekaisaran tidak mengambil tindakan darurat. Jadi setelah aku menyamar, kembali ke ibu kota Kekaisaran menjadi sangat mudah. Melihat tempat-tempat yang dulunya ku kenal ini, hatiku sangat sakit. Pada malam hari, aku diam-diam menyusup ke istana kerajaan, masih sangat mengenal tempat itu. Meskipun aku seorang penyihir, dengan kultivasi yang mencapai langkah ke-8, aku memiliki banyak cara untuk menyusup ke tujuanku. Datang ke tempat tinggal Fulo, aku melihat pria lain di sana. Putra Paus tertinggi, Pelo. Mereka sedang berdiskusi, dan itu terjadi di kamar tidur Fulo. Saat itu, aku sudah menebak-nebak tentang hubungan di antara mereka, tetapi masih tidak mau mempercayainya. Tetapi ketika aku mendengar dengan jelas isi diskusi mereka, aku akhirnya menyadari betapa bodohnya aku, dan sejauh mana rencana itu. Saat itu, Fulo menanyai Pelo tentang mengapa mereka belum menemukanku, dan dia menjawab bahwa dia telah memobilisasi pasukan Gereja Agung, yang cocok dengan pasukan Kekaisaran untuk menemukan jejakku, hidup atau mati. Teknik bela diri di tanganku itu harus direbut, dengan cara apapun. Aku perlahan-lahan menyusun semuanya dari petunjuk yang kudengar di tengah-tengah percakapan mereka. Ternyata sejak aku keluar selama beberapa tahun, Pelo sudah melakukan perjalanan ke Akademi Kekaisaran, dengan 2 tujuan dalam pikiran. Yang pertama adalah untuk membahas masalah menarikku ke Gereja Agung bersama Kaisar, dan yang kedua, untuk mengejar Fulo. Awalnya, Yang Mulia tidak tertarik untuk membujuk saya untuk bergabung dengan Gereja Agung.
Namun Pelo bersikeras, menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk merayu Fulo. Meskipun demikian, Fulo sangat materialistis, karena kecepatannya yang luar biasa dan daya tarik dari berbagai teknik bela diri dan pil yang dimiliki Gereja Agung, dia akhirnya menyerah pada pelanggaran yang terus-menerus dilakukannya. Pelo mengatakan kepadanya bahwa Sion of Light akan menjadi ancaman bagi Gereja Agung, oleh karena itu gereja harus benar-benar menyingkirkanku, untuk memastikan kekuasaan abadi mereka pada saat dia akan menjadi paus dan Fulo akan menjadi permaisurinya. Awalnya, Fulo masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi Pelo menyatakan kepada Yang Mulia keinginan Gereja Agung untuk mendukung kerajaan mereka dalam menaklukkan kerajaan lain dan menyatukan benua. Terlebih lagi, dia berjanji pada Fulo untuk memberinya semua teknik bela diri dariku untuk dia pelajari. Baik keluarga kerajaan maupun Fulo akhirnya terjerat dengan keuntungan-keuntungan seperti itu, sedangkan saya menjadi korban agar semua keuntungan tersebut bisa diperoleh. Ini seharusnya menjadi rencana yang sempurna dengan memanfaatkan perjalanan yang saya lakukan bersama Fulo untuk menyergap saya. Mereka ingin menguras kekuatan saya, dan kemudian dalam perjalanan pulang, Fulo akan memanfaatkan kewaspadaan dan kelelahan saya yang lebih rendah untuk bergerak, sehingga mustahil bagiku untuk melarikan diri. Pada saat itu, mereka hanya perlu membunuhku dan melaporkanku sebagai pengkhianat kekaisaran dan gereja, sehingga meskipun reputasiku sebagai kebanggaan kekaisaran, kebenaran di balik konspirasi ini akan segera tenggelam. Saya sangat membenci mereka. Aku tidak pernah menyangka tanah airku, kekasihku, dan keyakinanku akan benar-benar mengkhianatiku bersama. Saat itu, otakku menjadi kosong, dan saat Fulo dan Pelo sedang bermesraan, tiba-tiba aku bergegas masuk dan melancarkan serangan fatal terhadap mereka. Kemunculanku terlalu mendadak bagi mereka. Meskipun mereka adalah tokoh terkemuka di generasi muda, ada kesenjangan yang signifikan dalam kekuatan kami, dan ini juga merupakan situasi penyergapan. Saya dengan cepat mengambil keuntungan, melukai Pelo dengan serius sambil menekan Fulo dengan serangan saya. Meskipun sejumlah besar dari istana segera berkumpul sebagai hasilnya, mereka tidak berani bertindak gegabah saat saya menyandera Fulo dan Pelo pada saat itu. Lalu aku bertanya pada Fulo, kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Apa yang membuatmu tidak puas denganmu? Saat itu dia hanya terus memohon padaku agar dia tetap hidup, tapi aku sudah mendengar semua percakapan mereka sebelumnya. Bagaimana aku masih bisa mempercayai kata-katanya setelah itu? Pada saat itu, satu-satunya pikiranku hanyalah menjatuhkan mereka pada diriku sendiri. Pada saat itu, posisi saya telah direduksi menjadi pengkhianat negara, sama sekali tidak dapat menerima kejatuhan sebesar itu. Karena tidak lagi terikat pada kehidupanku sendiri, aku hanya ingin menjatuhkan pasangan selingkuh ini bersamaku. Tetapi Pelo itu, bagaimanapun juga, adalah putra paus, yang memiliki banyak cara untuk bertahan hidup. Tepat ketika aku bersiap untuk menjatuhkan mereka, dia menggunakan cara yang luar biasa untuk memanggil serangan paus, menyebabkan aku terluka parah. Dan pada akhirnya, karena aku tidak tahan untuk melawan Fulo, aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri dari pengepungan. Setelah akhirnya aku berhasil keluar, aku bersembunyi di ibu kota, penuh memar setelah berhasil melarikan diri. Segera, kekaisaran memulai perburuan di seluruh kota mencari jejakku. Melalui bantuan seorang pengemis yang dulu saya selamatkan, saya beruntung bisa lolos dari kejaran mereka. Namun saat aku baru saja selesai menyembuhkan lukaku, datanglah berita yang mengejutkan. Mereka telah menangkap keluarga saya. Mereka tahu bahwa saya disembunyikan di kekaisaran, itulah sebabnya mereka mengeluarkan pengumuman tentang mengeksekusi keluarga pengkhianat. Saya masih ingat hari itu dengan jelas. Langit tampak berwarna merah darah ketika Yang Mulia menyampaikan perintah eksekusi di depan masa. Saat aku melihat Pelo dan Fulo mengenakan baju besi dan memenggal kepala kerabatku, aku kehilangan sedikit harapan dan cahaya dalam diriku, yang semuanya memudar. Bisakah kamu bayangkan, seseorang yang menyaksikan seluruh kerabatnya terbunuh? Ayah saya, ibu saya, kakak perempuan saya, adik perempuan saya, dan seluruh keluarga saya bahkan anak-anak kecil pun tidak luput. Seluruh keluarga saya dieksekusi tanpa kecuali. Saya tahu mereka sedang menunggu saya muncul saat itu. Menunggu saya dengan umpan yang sempurna, mereka memahami karakter saya dengan sangat baik. Tapi pada saat itu, ubin hitam yang aku peroleh pada perjalanan latihan sebelumnya terpengaruh oleh emosi gelapku, membuat seluruh tubuhku menjadi dingin dan tidak mampu bergerak satu langkah pun. Karena itulah aku harus menatap kosong pemandangan keluargaku dibantai satu per satu. Saat itu saya sedang marah besar, sudah memasuki keadaan kalut.
Darah sanak saudaraku mewarnai lapangan umum ibu kota kekaisaran, tak satu pun dari 367 anggota keluargaku lolos dari nasib ini. Mereka semua mengalami kematian yang kejam di bawah pisau jagal mereka. Pada saat aku pulih dari keadaan dingin itu, seluruh keluargaku sudah tiada, berjalan mondar-mandir di langit, sama sekali tidak berdamai. Saya tidak turun tangan karena seluruh keluarga saya sudah meninggal, dan saya meninggalkan tempat itu dengan rasa dendam yang sangat besar. Karena saya tidak muncul dari awal hingga akhir dalam pembantaian ini, mereka percaya bahwa saya telah meninggalkan kerajaan Pombo, maka perburuan tersebut dihentikan untuk sementara. Sebaliknya, mereka terus mencari jejak saya di seluruh benua. Setelah akhirnya keluar dari kekaisaran, saya bergegas keluar ke arah yang ditentukan, berlari dengan panik selama 7 hari 7 malam, sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada lagi cahaya di hatiku, yang ada hanya dendam dan dendam yang tiada habisnya. Kebencian inilah yang membuatku tetap hidup. Aku harus membunuh semua orang yang telah mengkhianatiku dan membantai rakyatku. Untuk beberapa alasan, pada saat saya kehilangan semua cahaya, teknik kulit penyu telah menghilang secara tak terlukiskan, mungkin karena saya muak dengan kebencian yang saya miliki. Tapi ini tidak menjadi masalah di mataku. Ubin hitam yang kumiliki adalah warisan dari ahli nujum kuno. Cahaya dan necromancy seharusnya merupakan dua kekuatan yang sangat berlawanan, namun berkat bakat bawaanku, perlahan-lahan aku menggabungkan keduanya menjadi satu. Saya membutuhkan kekuatan, saya perlu menggulingkan seluruh kerajaan Pombo dan menghancurkan semua kekuatan gereja agung. Aku tidak punya sanak saudara lagi, semua orang di dunia ini adalah musuhku. Hanya darah dan nyawa mereka yang mampu mengimbangi dendam di hatiku. Saya berlatih siang dan malam, meningkatkan kekuatan saya secara besar-besaran, semua demi membalas dendam suatu hari nanti. Balas dendam menjadi kekuatan pendorong terbesarku. Sion of Light tersembunyi di pegunungan dalam untuk dilatih 100%. Bisakah kamu bayangkan betapa menakutkannya hal itu? Pada saat aku meninggalkan pegunungan yang dalam ini, aku bukan lagi Sion of Light Elux, melainkan Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux. Saya membunuh orang saat melihatnya, mengubah semua makhluk hidup menjadi undead di bawah komando saya. Dimulai dari kota kecil, saya secara bertahap mengumpulkan pasukan undead saya. Saat aku kembali ke kerajaan Pombo, aku sudah memiliki 1.000.000 undead di sisiku. Aku benar-benar menghancurkan kekaisaran Pombo, dan ketika pelacur Fulo itu mengikuti Pombo kembali ke gereja agung, aku akhirnya membawa pasukan undeadku untuk menghancurkan gereja. Saya ingin memusnahkan mereka sepenuhnya demi membalaskan dendam keluarga saya. Mendengar semua yang dia katakan, Long Hao Chen tidak bisa menahan amarahnya. Apakah Anda tidak memikirkan tentang orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang Anda bunuh dengan balas dendam seperti itu? Target balas dendammu adalah keluarga kerajaan-kerajaan Pombo dan gereja. Jadi mengapa Anda harus melibatkan begitu banyak orang? Elux mengungkapkan ekspresi kesedihannya. Ketika saya ragu-ragu di masa lalu, saya menyesalinya setelahnya. Namun pada saat itu, ketiga kerajaan dan gereja terlalu kuat, sehingga kekuatan satu orang tidak mungkin berhasil membalas dendam. Demi balas dendam, aku melewati kejatuhanku, dan menuju kegelapan. Namun pada saat itu, saya bahkan tidak pernah berpikir bahwa saya mungkin salah. Pembantaian adalah yang terpenting di mataku. Long Hao Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam dari Elux. Dia menyesalinya. Setelah aku menghancurkan tanah airku sendiri, gereja yang mulia memilih untuk menyatukan tangan dengan dua kekaisaran lainnya untuk menanganiku, memulai perang. Pada saat itu, aku telah mengambil alih hampir sepertiga dari seluruh benua, dan memiliki sejumlah besar mayat hidup di bawah tanganku. Api jiwa mereka berada di bawah kendaliku, membuat mereka sangat setia. Pasukan 1 miliar mayat hidup berada di bawah komandoku, melemparkan diri mereka ke gereja yang mulia seperti wabah. Meskipun gereja agung memiliki sihir suci yang kuat, sebagai seorang necromancer suci, mayat hidup yang berada di bawah kendaliku memiliki ketahanan yang ekstrim terhadap cahaya. Dalam pertempuran yang menentukan, pasukan mayat hidupku dikalahkan, dan meskipun itu juga datang dengan harga yang pahit bagi pasukan manusia, aku pada akhirnya dikalahkan. Terluka parah oleh sekelompok ahli yang dipimpin oleh Paus Gereja Agung, aku memiliki kutukan pelemahan jahat yang dijatuhkan oleh Paus itu. Selama ribuan tahun berikutnya, aku merasakan sakit yang luar biasa karena kutukan suci itu, dan tertidur selamanya. Perang ini berakhir dengan kekalahanku, tetapi balas dendamku masih berhasil.
Meskipun aku menderita luka berat yang tak tergantikan, mereka yang menyakiti keluargaku semuanya terbunuh, termasuk Paus, Pelo, dan Fulo. Aku masih ingat dengan jelas bahwa saat aku menghancurkan hati Fulo berkeping-keping, matanya dipenuhi dengan rasa sakit, aku telah mengambil hatinya untuk melihat apakah masih berwarna merah. Pero diubah menjadi mayat hidup dengan cara yang paling menyakitkan. Menjaganya di sisiku, aku perlahan merebus api jiwanya selama 1000 tahun, akhirnya memusnahkannya sepenuhnya dan selamanya menghentikannya dari reinkarnasi. Dulu, menara keabadian ini diciptakan untuk memelihara tubuh fisikku. Namun sayangnya, akhirnya aku tidak berhasil mengatasi kutukan penuh kebencian itu, mengingat kultivasiku saat itu, aku tidak akan mati bahkan setelah hidup 10.000 tahun. Namun pada kenyataannya, yang menyebabkan tidur abadiku bukanlah luka di tubuhku, melainkan di hatiku. Setelah aku membunuh semua musuhku, aku menemukan bahwa tidak ada lagi yang membuatku terikat pada dunia ini. Orang-orang yang kucintai telah meninggal, orang-orang yang kubenci juga. Hatiku menjadi kosong, tanpa lagi peduli untuk hidup, jadi akhirnya aku memilih untuk membiarkan diriku mati. Kemudian aku membiarkan diriku tidur nyenyak di sini, karena aku tidak mau mengingat tentang perang saat itu, dan merenungkan apakah aku benar atau salah. Sekarang tampaknya aku salah. Aku benar-benar salah, tidak peduli apakah aku telah membantai mereka atau tidak, kerabatku tetap tidak akan dihidupkan kembali. Terlebih lagi, aku telah mengambil begitu banyak nyawa yang tidak bersalah, kesalahanku sudah tidak dapat ditebus lagi. Aku adalah pendosa manusia terburuk. Mencapai titik ini, tatapan sedih Elux membawa kekecewaan dan frustrasi yang tulus ketika melihat Long Hao Chen dan Chai Er. Aku perlu berterima kasih kepada kalian berdua karena telah membangunkanku, dan telah membebaskanku dari dendamku sebelumnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur, tetapi setelah semua itu berlalu dan aku akhirnya benar-benar tenang, aku dapat melihat kejahatan jahat yang telah kulakukan. Seperti yang kau katakan, kekuatanku tidak pantas untuk kalian berdua warisi. Warisan milik nekromansi ini sebaiknya menghilang selamanya, untuk menghindari kemungkinan bencana seperti itu lagi. Awalnya aku percaya bahwa semua manusia di dunia ini adalah makhluk yang hina, tetapi melihat perasaan di antara kalian berdua, aku menyadari bahwa aku salah. Dari kalian berdua, yang satu bersedia menyerahkan hidupnya sendiri demi yang lain, tanpa ragu membayar harga hatinya sendiri. Dan yang satunya memilih untuk menyerah pada keyakinan sucinya sebagai Sion of Light demi orang yang dicintainya. Kalian berdua akhirnya menunjukkan kepadaku apa itu pengabdian sejati, betapa sejatinya pasangan yang bersatu hingga maut memisahkan mereka. Terima kasih setelah akhirnya menyaksikan perasaan di antara kalian berdua, aku akhirnya mengerti bahwa cinta benar-benar ada di dunia ini, bahwa tidak semua manusia adalah makhluk yang hina. Jadi itu benar-benar dorongan yang tak berperasaan yang harus kulakukan untuk membantai segalanya dengan caraku. Sudah tidak ada lagi artinya menyesali ini, setelah menceritakan semua ini kepadamu, aku merasa jauh lebih nyaman. Kecenderungan jahat yang memenuhi hatiku juga dimurnikan, dan meskipun aku tidak akan pernah mungkin kembali ke pelukan cahaya, setidaknya tubuh jahat ini dapat memberikan kontribusi dengan asal-usulnya yang suci. Sambil berkata demikian, Elux mengarahkan tangan kanannya ke peti mati di hadapan mereka. Energi kematian yang sebelumnya tumpah langsung menyembur keluar. Tangan kirinya memberi isyarat kepada Long Hao Chen dan Chai Er, dan tubuh mereka langsung dikelilingi oleh penghalang emas, sehingga membuat mereka tidak terpengaruh oleh energi kematian apapun. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa energi kematian yang berdenyut hebat itu semuanya berubah menjadi putih, dan meskipun Long Hao Chen dan Chai Er hanya sempat merasakan sekilas semburan energi kematian sebelumnya, mereka merasakan kemurnian yang mencengangkan dalam energi kematian itu. Energi kematian dengan kemurnian seperti itu sudah melampaui jangkauan level seorang necromancer suci. Itulah semua akumulasi yang dilakukan Elux selama beberapa ribu tahun. Kekuatan yang mengerikan seperti itu dapat disebut sebagai totalitas pencapaian Elux dalam kehidupan di luar cahaya suci. Elux berkata tanpa ekspresi, Chai Er, kau telah melalui siksaan yang hebat, dan ketika kau akhirnya berjalan melewati jalan terakhir, aku telah memutuskan untuk menjadikanmu sebagai pewarisku. Kau telah memurnikan hati dan jiwaku, membuatku menyadari betapa kotornya warisanku ini, jadi aku ingin mempersembahkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan ilmu hitam suci. Dalam beberapa tahun terakhir tidurku, aku telah memadatkan energi kematian yang paling murni. Karena kau memiliki tubuh samsara, kau secara alami memiliki kekuatan pemurnian. Energi kematianku ini akan bersinergi sempurna denganmu.
Meskipun aku tidak dapat mempersembahkan kekuatanku untukmu warisi, kau dapat menganggapnya sebagai hadiah untukmu. Tidak perlu mempertimbangkan untuk menolaknya.